Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Devina Novalia Putri. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kuis di Google Formulir. Penasaran kan? Yuk simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat kuis di Google Formulir adalah membuka Chrome di laptop atau komputer kalian. Kemudian, kita buka Google Drive. Nah, gimana sih cara buka Google Drive di laptop? Mungkin masih ada beberapa teman-teman yang bingung di sini. Nah, pertama-tama kita ke halaman utama Google dulu, kemudian kita pilih aplikasi Google. Di sebelah kanan ini ada kotak yang terdiri dari beberapa bulatan. Ini kita tap. Kemudian kita pilih Google Drive yang ikonnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik. Dan nanti akan muncul halaman utama Google Drive seperti ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita tambahkan dokumen baru dengan mengklik icon ini, teman-teman, icon yang ada tanda plusnya, kita klik dan kita pilih Google Formulir di lainnya ini. Ini tunggu lagi loading ya. Nah, kita pilih yang Google Formulir. Ketika Google Formulir ini kita buka atau kita klik, nah kita akan beralih ke tab utama dari Google Formulir itu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah halaman utama dari Google Formulir. Di sini kita dapat mengedit formulir untuk kita jadikan sebagai kuis, dan nantinya kuis ini akan kita bagikan peserta didik sebagai penilaian akhir, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengedit formulir ini, alangkah baiknya kita mengsetel atau mengatur dulu kuis ini, teman-teman. Jadi caranya klik paling kanan, ini ada menu setelan, kita klik. Kemudian kita pilih fitur atau kita aktifkan fitur, jadikan ini sebagai kuis. Nah, ketika fitur ini kita aktifkan, kita dapat menetapkan pertanyaan dan nilainya dan menyediakan masukan secara otomatis. Jadi, setelah fitur ini diaktifkan, peserta didik akan langsung mengetahui nilainya ketika selesai mengerjakan soal, seperti itu. Kemudian, kita tentukan nilai poin pertanyaan atau default ini. Nah, kita tentukan setiap pertanyaan itu berapa poinnya. Di sini saya akan menentukan satu pertanyaan itu 10 poin karena saya ingin membuat 10 soal seperti itu. Kemudian di sini ada jawaban, ada menu jawaban, kita pilih yang kumpulkan alamat email, kita aktifkan. Nah, tujuannya apa sih kita mengumpulkan alamat email? Ini tujuannya agar kita mengetahui peserta didik itu menggunakan email yang mana ketika mengerjakan soal ini gitu, teman-teman. Nah, jadi ini dapat mengurangi kecurangan. Kemudian kita batasi juga ke satu jawaban. Ini tujuannya agar peserta didik hanya dapat mengirim satu kali jawaban saja. Nah, di sini pengeditan respon kita nonaktifkan ya, karena jika kita aktifkan, peserta didik dapat merubah jawabannya, seperti itu. Kemudian untuk bagian pengaturan ini mungkin kalau untuk saya hanya mengatur di bagian situ aja. Dan kemudian kita akan beralih mengedit pertanyaannya. Pertama-tama kita add dulu judulnya. Nah, di sini saya akan memberikan judul formulirnya itu soal kuis sistem gerak. Kemudian kita dapat menambahkan deskripsi formulir. Nah, deskripsi formulir ini dapat teman-teman isi dengan
sapaan singkat ataupun peraturan saat ujian. Di sini saya akan memberikan sapaan singkat. Ini sudah saya copy tadi dan saya paste sekarang. Selamat pagi siswa-siswi yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuis bab sistem gerak. Harap kerjakan dengan sebaik-baiknya dan jangan mencontek. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan identitas untuk peserta didik nih. Jadi pertanyaannya kita edit jadi nama. Dan tipe soalnya ini kita bisa menggunakan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, mengupload file, skala linier, isi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal maupun waktu. Nah, untuk nama ini biasanya saya menggunakan paragraf karena agak memudahkan kita pada saat melihatnya jawaban nanti. Ini kita wajib diisi agar tidak ada yang kosong ya. Kemudian untuk kunci jawaban, karena ini identitas, ini kita buat jadi 0 aja poinnya. Kita buat jadi 0 poinnya, kemudian selesai. Kemudian kita tambahkan pertanyaan baru nih. Nah, cara menambah pertanyaan baru ini dengan mengklik icon plus di sini. Kita klik icon plusnya. Kemudian akan muncul nih pertanyaan baru. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua ini kita akan menanyakan kelas. Jadi kita ketik kelas. Sama saja, ini tipe pertanyaannya kita ubah ke paragraf. Dan wajib diisinya kita aktifkan. Kemudian untuk kunci jawabannya, kita jadikan dia 0 poin karena dia itu merupakan identitas ya teman-teman. Kemudian kita tambah ke pertanyaan ketiga, ini kita mau menambahin tanggal dan waktu mengerjakan soal. Jadi agar kita tuh tahu peserta didik ini kapan sih mengerjakan soalnya dan mereka jujur dalam menentukan tanggal atau waktu atau tidak. Kita wajib diisi, kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan baru untuk waktu. Nah, kalau identitas sudah selesai semua, kita akan beralih ke menu soal. Caranya dengan menambahkan bagian. Nah, menambahkan bagian ini, klik yang ada kotak persegi panjang 2 ini yang berjejer, kita klik. Kemudian nanti tampilan formulir akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi ini tuh berguna untuk setelah siswa-siswi mengerjakan bagian 1, mereka akan melanjutkan ke bagian mana nih? Nah, akan melanjutkan ke bagian 2, yaitu ini bagian tanpa judul, karena judulnya belum kita ubah. Sekarang kita mau ubah judulnya sama aja sih sama yang judul utama tadi, yaitu soal kuis sistem gerak. Untuk deskripsi mungkin kita kosongkan aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan soalnya. Pada pertanyaan pertama ini saya ingin menggunakan pilihan ganda. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam membuat soal, alangkah baiknya naskah soal ini teman-teman pindahkan dulu di dokumen ya. Jadi nanti ketika ingin menambahkan ke Google formulir itu teman-teman tinggal mengcopy paste aja. Ini saya copy dulu pertanyaannya, kemudian saya pastekan di sini. Untuk opsinya juga begitu, saya copy dulu opsinya satu persatu, kemudian saya pastekan di sini. Nih, kita tambahkan opsi, tinggal diklik aja, nanti dia sudah nambah opsinya. Nah, kita copy, paste. Seperti itu sampai opsinya semuanya terpindah di Google Formulir. Nah, kalau teman-teman meletakkan jawabannya itu yang terbalik, teman-teman juga bisa mengubahnya dengan drag. Di drag aja, ini ditukar di mana tempatnya, kemudian kita pindah seperti itu. Kemudian untuk opsi 3 ini kalau misalkan kelebihan gitu tinggal kita pencet yang tanda silang ini. Nah, nanti dia juga udah kehapus.
Nah, kemudian kita menentukan kunci jawabannya. Jadi kita tap pilihan kunci jawaban ini dan kita pilih nih jawaban mana yang benar. Karena ini jawabannya C, jadi kita klik yang ketiga dan kemudian kita klik selesai. Kemudian kita aktifkan wajib isi. Nah, selanjutnya mau menambahkan pertanyaan yang kedua, kita pilih ini tambah pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini saya ingin menggunakan bentuk soal kotak centang. Jadi untuk pertanyaan kotak centang itu ini saya ada di naskah pertanyaan nomor 7, ciri-ciri gangguan sistem gerak rematik adalah gitu. Seperti biasa kita copy dulu ya pertanyaannya, kemudian kita pastekan di sini. Setelah kita pastekan, kita langsung copy aja, nggak apa-apa teman-teman, langsung kita copy ke empat-empatnya, kemudian kita pastekan di sini. Kita paste. Nah, nanti dia jadinya udah bakal opsi sendiri-sendiri seperti ini teman-teman, karena dia tadi udah ada enternya gitu. Kemudian untuk ini kan masih 4, nah biar ada jawaban yang salah saya akan tambahkan ini opsi 5. Nah, untuk kunci jawabannya sama aja seperti tadi, tapi ini kita mencentangnya lebih dari 1 bisa, karena ini merupakan kotak centang ya. Di sini jawaban yang benar itu adalah 1 sampai 4. Oleh sebab itu saya centang pilihan yang 1 sampai 4. Kemudian kita klik selesai. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, saya akan menggunakan fitur pilihan ganda namun disertai dengan gambar pada soalnya. Di sini saya akan menggunakan soal nomor 6, yaitu kelainan bentuk tulang belakang seperti gambar disebut. Kita paste pertanyaannya, kemudian kita tambahkan gambar untuk soalnya. Kita klik icon gambar ini, kemudian kita pilih nih sisipkan gambar, tarik file ke sini. Karena tadi gambarnya sudah saya simpan, jadi saya ingin nyari di file. Nah, ini sudah saya buka filenya, tinggal kita cari gambar mana yang ingin kita masukkan. Di sini gambarnya ada gangguan tulang. Sedang loading ya teman-teman, ditunggu aja. Nah, setelah gambarnya masuk ke Google Form, dia akan menampilkan nih gambar yang tadi kita masukin. Kemudian baru kita tambahkan opsinya. Jadi opsinya pastinya lordosis, skoliosis, kifosis, rakitis, dan artritis. Di sini langsung kita copy aja semuanya. Nanti kita hapus. Nah, setelah kita paste ini kan masih ada BC. Nah, ini boleh kita hapus aja. Hapus hurufnya. Kemudian seperti biasa kita tambahkan kunci jawabannya dengan mengklik kunci jawaban, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Ini karena jawabannya skoliosis, saya centangnya skoliosis dan diklik selesai. Nah, setelah itu pada soal selanjutnya saya ingin menggunakan fitur video. Caranya kita klik dulu yang icon tambahkan video. Kemudian kita salin URL videonya di sini. Di sini saya sudah mencari video tentang osteoporosis.
Kemudian kita klik bagikan dan kita salin videonya, salin URL-nya masuknya. Kemudian saya paste di sini dan kita klik icon cari, kemudian kita klik dan kita pilih. Nah, videonya sudah masuk seperti ini teman-teman. Ini judulnya kita kasih perhatikan video di bawah ini. Untuk pertanyaannya sama seperti tadi, kita tambahkan pertanyaan, dan pada pertanyaan ini kita berdasarkan video di atas, bagaimana proses terjadinya gangguan tulang pada video tersebut. Nah, jangan lupa untuk isinya atau untuk tipe soalnya kita ubah jadi pilihan ganda, dan kita copy lagi pilihan jawabannya di sini. Ini nomor 4. Kita copy dulu semuanya. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita pilih kunci jawaban yang A. Kemudian selesai. Nah, sebenarnya pilihan ABC-nya ini sebaiknya dihapus saja ya teman-teman, karena nanti kalau dia dijadikan kuis, jawabannya itu akan menjadi acak. Nah, kalau misalkan ini masih ada ABC-nya, itu nanti akan acak gitu, jadi kayak percuma aja. Kemudian sudah selesai, mungkin hanya fitur ini yang dapat digunakan untuk membuat soal ya teman-teman. Nah, saya akan tambahkan dulu sampai ada 10 pertanyaan. Kemudian kita akan belajar tentang cara ngirimnya gimana sih gitu. Nah, saya pause dulu ya videonya, tunggu dulu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya udah mindahin 10 pertanyaannya ke sini. Ini ada timbul sedikit, kita benerin dulu. Kemudian, gimana sih cara agar pilihannya ini ngacak gitu ketika ditampilkan di device peserta didik. Jadi, antara device satu dan device lainnya itu pilihan jawabannya itu akan acak. Caranya itu kalian klik dulu soalnya, kemudian kita pilih titik 3, ada titik 3 di sini kita pilih, kemudian kita klik yang acak urutan opsi. Nah, kemudian nanti dia udah ada ini nih, tanda centang, itu artinya acak urutan opsinya sudah aktif, dan ini kita aktifkan ke semua pertanyaan ya teman-teman. Kemudian untuk bagaimana sih cara kita ngoreksinya nanti, jadi ketika ada siswa yang menjawab, ini nanti akan masuk ke menu jawaban ini, dan ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan jawaban. Jadi kalau ini kita nonaktifkan, formulir ini sudah tidak menerima jawaban lagi. Ketika ini kita aktifkan, formulir ini dapat menerima jawaban. Nah, jawaban ini pun dapat kita unduh dalam bentuk CSV seperti ini. Dan dapat kita edit juga di spreadsheet. Nah, kemudian agar tampilan dari formulir ini menarik ya teman-teman, kita dapat merubah tema maupun tulisannya. Jadi header ini dapat kita pilih gambar yang paling sesuai atau yang kita minati. Jadi karena ini soal biologi, jadi mungkin saya ingin milih yang agak-agak
di alam gitu. Nah, di sini saya ingin pilih kupu-kupu. Kemudian kita klik sisipkan. Kemudian ini warnanya juga dapat kita sesuaikan teman-teman. Bisa warna pink. Nah, ini kita akan klik yang warna pink. Nah, kemudian fontnya ini juga bisa kita ubah teman-teman. Jadi dapat kita ubah fontnya itu mau formal, lucu, atau dasar. Di sini saya akan pakai font yang formal. Nah, kemudian ketika kita ingin mengklik gimana caranya ini ngirimnya, itu kita klik kirim, kemudian kita salin tautan. Kita perpendek URL-nya agar peserta didik nanti enak ketika membukanya. Kemudian kita klik salin. Nah, ketika kita klik salin, linknya ini sudah akan tersedia di papan klip. Jadi nanti kita tinggal paste ke mana kita mau ngirimnya, ke WhatsApp kah atau ke email seperti itu. Nah, ini jika kita ingin kirim melalui email, kita bisa masukkan email peserta didik di sini, kemudian nanti kita pencet kirim. Kemudian kita juga dapat menambahkan editor. Jika ada lebih dari satu guru dalam satu mata pelajaran seperti itu, untuk mengoreksinya kita dapat menambahkan editor. Ini dapat kita tambahkan email dari pengajar lain untuk sama-sama dapat membuka dan mengedit jawaban dari formulir ini. Seperti itu teman-teman. Nih, dapat kita tambahkan emailnya. Jadi nanti kita tinggal tambahkan emailnya siapa gitu. Nah, mungkin ya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.